Di antara banyaknya orang yang datang dan pergi, ia adalah alasan mengapa masa sulit terasa lebih ringan, yang membuatku yakin bahwa aku tak sendiri. Namun, waktu membawa kami ke jalan yang berbeda. Ia pergi mengikuti keadaan, meninggalkan cerita yang belum ingin kuakhiri. Kini aku mengerti, tidak semua yang berarti akan selalu tinggal. Ada yang hadir hanya untuk menguatkan, lalu menjadi kenangan yang paling sulit dilupakan. Perpustakaan pernah menjadi tempat favorit kami, ruang tenang yang mampu meredakan segala sedih. Namun kini, aku datang sendiri ditemani sunyi dan kenangan yang belum benar-benar pergi. Sampai akhirnya, aku menemukan sebuah buku yang menyeretku tenggelam ke dalam kisahnya. Awalnya tampak biasa saja, tetapi di balik setiap halamannya tersimpan cerita ajaib seolah mampu menghidupkan imajinasi dan meninggalkan makna di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hilma Adia Mauzara dari SMP Negeri 2 Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk menyelami kisah unik dan penuh makna dari sebuah novel berjudul Tom Jengkol. Sometimes, the simplest stories leave the deepest meaning. Terkadang, buku yang terlihat sederhana justru meninggalkan cerita yang sulit untuk dilupakan. Novel Tom Jengkol merupakan novel karya Rohmat Rijadi yang diterbitkan oleh Bukune pada tahun 2010 berjumlah 176 halaman dengan ukuran 13 x 19 cm dan memiliki ISBN 60280666664. Rohmat Rijadi merupakan sosok yang cukup unik dan menarik. Ia berhasil menuntaskan pendidikan teknik arsitektur di ITATS atau Institut Teknologi Aditama Surabaya dengan cara yang menakjubkan. Di saat teman-temannya sedang berfokus menyelesaikan skripsi, ia justru tengah asyik menyelesaikan 2 serial cerita secara bersamaan. Melalui novel Tom Jengkol, Rohmat menuangkan salah satu obsesinya yaitu menghibur orang sekaligus menyisipkan pesan moral yang bermakna di balik gelak tawa. Novel Tom Jengkol menghadirkan 12 kisah kehidupan Tom yang penuh dengan kejadian lucu, tak terduga namun memiliki banyak makna. Tom adalah anak bungsu yang dikenal usil dan sering membuat masalah di sekolah, sehingga hari-harinya dipenuhi oleh kekacauan yang menghibur. Namun di balik semua itu, Tom memiliki hati yang tulus dan hangat. Ia selalu membantu orang yang membutuhkan tanpa memandang dan tanpa mengharapkan balasan apapun. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini adalah sudut pandang campuran, yang dimana terdapat lebih dari satu sudut pandang di dalam cerita, seperti orang pertama yaitu aku dan orang ketiga yaitu dia. Di dalam novel ini, kalian akan bertemu dengan tokoh-tokoh yang unik. Ada Tom, tokoh utama yang dikenal sebagai Raja Sial karena sering membuat kekacauan. Tentunya kekacauan ini didukung oleh 2 sahabatnya yaitu Ucok dan Pujo. Selain itu, Tom memiliki kakak perempuan yang merupakan mahasiswa semester 2 bernama Lia. Dan tentu saja ada Ine, gadis yang selalu membuat hati Tom merasa berbunga-bunga. Novel ini memiliki kelebihan pada gaya bahasa yang santai, lugas, dan juga humoris sehingga terasa komunikatif dan membuat pembaca tidak merasa bosan. Alur yang tidak mudah ditebak oleh pembaca menjadikan novel ini mengasyikkan untuk dibaca hingga akhir. Selain itu, kisahnya tidak hanya menghibur tetapi juga memberi pelajaran yang berharga tentang kehidupan. Meskipun demikian, novel ini juga tidak luput dari kekurangan. Gaya bahasa yang digunakan cenderung kasar dan sarkastis, sehingga membuat sebagian pembaca merasa kurang nyaman ketika membaca bagian tertentu dari novel ini. Terlepas dari kekurangannya, secara keseluruhan novel Tom Jengkol karya Rohmat Rijadi merupakan karya yang unik dan menarik. Novel ini berhasil memadukan antara hiburan dan juga pesan moral secara padu. Selain itu, di setiap akhir babnya, pembaca diajak untuk merenungkan mengenai realita kehidupan yang tidak semudah itu. Novel ini mengajarkan kita makna dari persahabatan dan juga mengingatkan kita untuk saling membantu antar sesama. Karena bantuan sekecil apapun dapat sangat berarti bagi orang yang membutuhkan. Maka dari itu, be useful for others and be valuable for yourself.